Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Caksono dengan NIM 210104008 Prodi BPSI 2A. Ini menyampaikan hasil pekerjaan individu saya yang berjudul Kesalahan Pengucapan Diftong dan Vokal pada Pidato Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam rangka HUT ke-74 Republik Indonesia. Bab pertama itu pendahuluan yang latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan berbahasa pengucapan diftong dan vokal pada pidato Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam rangka HUT ke-74 Republik Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah metode SIMAK dan metode penelitian deskriptif melalui video. Sumber data dalam penelitian ini adalah pidato Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam rangka HUT ke-74 Republik Indonesia. Pengumpulan data menggunakan teknik nota seperti catat dan observasi melalui video. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi, yakni pengucapan menjadi O, terus, Agustus, Republik, Poat, harus, pengucapan diftong E menjadi AI, sebagai, mulai, pengucapan diftong AU menjadi O, ataupun, maupun, kalaulah, jikalau, saudara-saudaraku. Yang rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara pemecahan masalah kesalahan vokal diftong dalam pidato? 2. Bagaimana wujud pemahaman terhadap kesalahan vokal atau ucapan pada diftong dalam pidato? Yang C, tujuan penelitian. Tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kesalahan vokal diftong pada pidato. Yang kedua, untuk mendeskripsikan wujud pemahaman kesalahan vokal atau ucapan pada diftong dalam pidato. Yang D, manfaat penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Yang pertama, manfaat teoritis yaitu diharapkan mampu menjadi referensi atau bahan masukan dalam menganalisis aspek fonologi dari kesalahan pengucapan vokal yang terdapat pada pidato. Yang B itu manfaat praktis, yaitu diharapkan mampu menjadi bahan kajian bagi mahasiswa dalam mengembangkan bidang ilmunya dalam studi analisis makna tujuan khususnya pada bidang implementasi pada fonologi maupun halayak umum. Bab kedua, pembahasan. Yang pertama, A. Penelitian relevan. Kesalahan pengucapan vokal U. Beliau tidak henti-hentinya mengagungkan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia, dan ungkapan itu terus berdengung meyakini sejarah mencatat setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, sistem pemerintahan sempat berganti menjadi Republik Indonesia Serikat. Namun akhirnya sejak 17 Agustus 1950 tanah air ini kembali tegak berdiri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Anak-anak kita harus jadi arus besar perubahan yang meluncur ke utara, ke seluruh bagian penjuru dunia. Pengucapan vokal U pada kata-kata di atas harusnya dibaca dengan tegak. Vokal U merupakan vokal tertutup. Jadi pelafalan vokal U adalah mulut berbentuk bulat, posisi lidah tinggi dan menghadap ke belakang. Kesalahan pengucapan diftong AI. Pedagang kelahiran Yaman Selatan ini dengan berani menyediakan rumahnya di Pegangsaan Timur nomor 54 sebagai lokasi proklamasi kemerdekaan RI. Mulai sekarang segala daya upaya, tenaga, dan pikiran, jiwa, dan raga kita kerahkan untuk masa depan cemerlang anak-anak kita. Pada kata di atas, pelafalan diftong AI dilafalkan dengan mengucapkan huruf A diganti E, padahal seharusnya pelafalan diftong ialah E. Sebabnya diftong AI pada pelafalannya fonem I akan lebih condong menjadi fonem Y. Kesalahan pengucapan diftong AU. Dalam rangka perjuangan setelah kemerdekaan ini sudah semestinya kita harus membedakan suku, agama, ataupun ras. Bahkan beliau jadi salah satu inspirator Bung Karno ketika pidato di Majelis BPUPKI tentang berdirinya negara yang tanpa beras-ras maupun agama. Pada kata-kata di atas, pengucapan diftong AU salah. Seharusnya diftong AU dibaca AU, bukan O. Kalaulah sistem pemerintah hanya pernah berubah, toh akhirnya jiwa-jiwa yang telah menyatu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, tidak bisa dipisahkan. Kalaulah sistem pemerintah hanya pernah berubah, toh akhirnya jiwa-jiwa yang telah menyatu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote tidak bisa dipisahkan. Jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1,
maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Saudara-saudaraku, semua hal ini akan mampu kita hadapi dengan satu senjata, kebersamaan bersatu Indonesia. Pelafalan dong di atas, seharusnya fonem AU tidak dihilangkan, salah satunya fonem AU, O menjadi O, vokal U akan condong menjadi huruf W. B. Landasan teori. Dalam bahasa Indonesia ada huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf-huruf bisa berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Sementara diftong merupakan huruf vokal rangkap 2. Diftong adalah gabungan vokal yang diikuti oleh bunyi konsonan W atau Y, berbeda dengan diftong yang berbunyi 2 rangkap untuk satu silabel. Diftong adalah luncuran satu vokal menuju vokal kedua dan ketiga dan diucapkan secara tepat. Sebagai contoh, pengucapan kata hour, kualitas vokal mirip A yang meluncur melalui arna vokal belakang bundar. Salah satu simbol yang digunakan adalah seperti berikut. Kemudian diakhiri dengan vokal tengah mid central E. Simbol A digunakan untuk mengucapkan Hourras dalam Agus dan kawan-kawan 2017. Huruf vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia jika udara yang keluar dari paru-paru tidak terkena hambatan atau halangan. Dalam bahasa Indonesia, vokal adalah 5, yaitu A, I, U, E, O. Hasim 1974, Abdul Hamid 1982, dan Ahmad Ramisu 2009 beranggapan bahwa terdapat 15 fonem vokal, yaitu 8 vokal oral seperti di atas dan 7 lagi ialah vokal nasal. Kesemua vokal oral di atas boleh menjadi vokal nasal yang mempunyai fungsi semantik kecuali vokal tengah E. Vokal tengah E boleh dinasalkan tetapi tidak mempunyai fungsi sistematik. 5 huruf ini disebut sebagai huruf hidup karena mampu menghidupkan bunyi bahasa atau menghidupkan huruf mati konsonan. Sebagai contoh, ketika merangkai huruf K dengan huruf vokal akan berbunyi K, Ki, Ku, Ke, Ko. Diftong adalah 2 buah vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan berubah kualitasnya. Perbedaan vokal dengan diftong adalah terletak pada cara hembusan nafas. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 3 diftong, yaitu dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, dan oi. Masalah diftong atau vokoid rangkap ini berhubungan dengan sonoritas atau tingkat kenyaringan suatu bunyi. Dalam praktiknya, bunyi diftong ini 2 macam, yaitu A. Diftong menurun, falling diphthong, dan B. Diftong menaik, rising diphthong. Diftong menurun, vokoid, falling diphthong adalah diftong yang ketika perangkapan bunyi vokoid itu diucapkan, vokoid pertama bersonoritas sedangkan vokoid kedua kurang bersonoritas, bahkan mengarah ke bunyi non vokoid. Diftong menaik atau rising diphthong adalah diftong yang ketika perangkapan bunyi vokoid itu diucapkan, vokoid pertama atau kurang atau menurut sonoritasnya dan mengarah ke bunyi non koid sedangkan keduanya menguat sonoritasnya. Selain diftong, pelafalan huruf U juga terkadang masih salah ucap. Kesalahan ucap fonem U biasanya dibaca menjadi fonem O. Berikut ini adalah contoh pembahasan diftong dan fonem U, ejaan grafem, fonem realisasi I, A. Gulai, rantai, ramai. Bedakan dengan gulai, mulai, rasai. Au, au. Pulau, kerbau, harimau, surau. Bedakan dengan mau, bau, aum, daun. Oi atau oi, amboy, enjoy. Bedakan dengan boycott, join, koin. Upaya, serupa, baru, batu. Kaul, baur. Kesalahan pelafalan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat Chris dalam Sardono dan kawan-kawan 2018 menyatakan bahwa preposisi yang diimplementasikan dalam tuturan yang bukan merupakan bagian dari tuturan bersangkutan, supaya implikator tersebut dapat ditafsirkan, maka beberapa prinsip kerjasama harus lebih dini diasumsikan dalam pelaksanaannya, tetapi juga pada acara resmi seperti pada saat pidato kenegaraan. Upaya yang dapat dilakukan adalah agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terus terjadi adalah dengan mengasah kemampuan berbicara pribadi masing-masing, namun tidak semua orang bisa langsung terbebas dari kesalahan.
Terkadang kesalahan-kesalahan tersebut muncul tanpa disadari. Bab ketiga penutup. Yang pertama kesimpulan, kesalahan berbahasa dapat terjadi dalam tataran linguistik maupun tataran fonologi. Dalam pidato Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam rangka HUT ke-74 Republik Indonesia, terdapat kesalahan beberapa tataran fonologi seperti pengucapan vokal U menjadi O, E menjadi I, AU menjadi O. Kesalahan tersebut mengacu pada kesalahan vokal dan diftong. Huruf vokal merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucapan manusia jika udara yang keluar dari paru-paru tidak terkena hambatan atau halangan, sedangkan diftong adalah dua vokal yang berdiri bersama dan bersatu diucapkan, kualitasnya berubah. Saran yang pertama bagi pembaca, untuk menggali pemahaman tentang pemahaman vokal diftong pada gaya bahasa yang digunakan untuk pidato, maka peneliti menyarankan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pembelajaran fonologi dalam vokal diftong. Yang kedua, bagi peneliti, penelitian membantu tentang pemahaman kesalahan diftong pada gaya bahasa saat berpidato. Dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya disarankan supaya lebih baik lagi dalam pengumpulan kata, dan akan lebih baik lagi jika faktor yang menyebabkan pemahaman fonologi dikaji lebih dalam. Yang terakhir, daftar pustaka, yaitu link YouTube yang saya ambil untuk mengkaji PowerPoint ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.